Selamat Anda telah menginjak sekarang ini UKBM ke-5 KB ke-3. UKBM 5 KB ke-3 ini membahas terkait strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kita saksikan pada layar berikut ini. Oke. Bagaimana strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah? Mari kita sama-sama belajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua karakter dalam dakwahnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan. Oke, memangnya apa yang dilakukan Rasulullah dalam dakwah sembunyi-sembunyi? Oke, yang mula-mula beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Khadijah. Kemudian yang kedua, putra paman beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Budak dan sekaligus putra angkat beliau yaitu Zaid bin Haritsah. Ya. Kemudian dari sahabat beliau adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Kemudian disusul oleh Utsman bin Affan, disusul oleh Zubair bin Awam, disusul oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, disusul oleh Abdurrahman bin Auf, disusul Talhah bin Ubaidillah, Abi Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah binti Khattab, Sa'id bin Zahid al-Adawi. Ya. Kemudian karena mereka dalam mengimani tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama kali, maka mereka disebut dengan Ashabul Kahfi, Ashabikunal Awwalun. Ya. Mereka mendapat pelajaran tentang agama Islam adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan di rumah sahabat, yaitu Arqam bin Abil Arqam. Maka disebut dengan Baitul Arqam. Baitul Arqam itu adalah sekolah madrasah yang pertama kali dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di sana terjadi proses pendidikan. Selanjutnya, bagaimana cara dakwah Rasulullah secara terang-terangan? Firman Allah Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang intinya memerintahkan kepada Nabi untuk mensiarkan Islam secara terang-terangan. Maka mulailah beliau mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Mekah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara dakwah ini, mulailah Nabi dan agama Islam yang beliau sampaikan menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat kota Mekah. Pada awalnya mereka menganggap dakwah beliau ini sebuah gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan. Kemudian yang kedua, mereka menganggap bahwa gerakan ini tidak bertahan lama. Kemudian yang ketiga, menganggap bahwa gerakan ini yang tidak perlu diajukan. Yang keempat, gerakan yang dianggap sudah tidak waras lagi. Sehingga kafir Quraisy yang penduduk kota Mekah itu memberontak. Akan tetapi dengan petunjuk Allah, gerakan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin besar, luas, dan pengikutnya semakin banyak. Paham ya? Oke. Setelah 3 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara dakwatul afrad atau sembunyi-sembunyi, ya. Apa yang tadi? Yaitu Quran surat Al-Hijr ayat 94, ya. Maka Rasulullah berdakwah secara terang-terangan sehingga banyak orang, banyak masyarakat kota Mekah yang masuk Islam. Kemudian mereka mengikuti Nabi Muhammad dan para sahabatnya.
dan sehingga Islam itu menyebar luas di kota Mekah. Namun pada akhirnya Rasulullah harus berhijrah ke Madinah dengan berlatar belakang bahwa kafir Quraisy terus mengejar Rasulullah untuk membunuhnya. Sehingga Rasulullah hijrah dan berdakwah di Madinah. Materi dakwah di Madinah akan disampaikan nanti pada semester kedua. Oke, semoga kalian paham dan semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Terima kasih.